Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Trifebrani Nursalam dengan NIM A011339 Program Studi Agribisnis kelas di Agribisnis 2021. Dalam video kali ini saya akan meresum atau membahas ulang terkait materi yang telah disampaikan dalam acara seminar nasional pada tahun 2022 yang merupakan bentuk kerjasama antara Perhimpunan Fitopatologi Indonesia dengan Departemen Hama dan Perlindungan Tanaman Universitas Gadjah Mada UGM. Dan pada seminar nasional kali ini mengusung tema yaitu perubahan iklim dan timbulnya penyakit virus pada tumbuhan. Dan video ini saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Suyono SPMSI yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kita dapat memperdalam ilmu kami terkhusus dalam mata kuliah klimatologi dan dalam acara seminar nasional ini. Adapun narasumber atau pemateri yang diundang pada seminar nasional ini ada 3, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Sri Sulandari, yang kedua ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Hendra Sudi Hidayat, dan yang ketiga Bapak Prof. Susanto Sumoharjo. Dan materi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Sri Sulandari dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perkembangan Penyakit Virus pada Tanaman Padi di Indonesia. Dalam materinya, beliau menjelaskan bahwa berbicara tentang padi, biasanya virus itu akan hanya tumbuh sementara jika dilihat dari penanamannya, karena gejalanya itu sama, yaitu menguning. Tetapi jika dilihat secara detail, ternyata penyebabnya itu bervariasi. Dan salah satu penyakit yang menyerang tanaman padi adalah penyakit kerdil kuning. Penyakit ini menyerang karena disebabkan oleh beberapa gangguan seperti tungro, virus kerdil hampa, virus kerdil rumput yang menyerang secara tunggal maupun secara bersamaan dalam satu rumpun tanaman. Selain itu juga penyakit kerdil hampa juga itu sama-sama ditularkan oleh warang coklat. Mudahnya penyebaran ini dapat disebabkan karena dalam proses pembibitan tidak dilakukan secara bersamaan. Misalnya pada daerah A sedang melakukan masa pembibitan sedangkan di daerah lain sudah usai masa pembibitannya, sehingga orang-orang yang sudah dari daerah lain berpindah ke daerah yang sedang melaksanakan masa pembibitan tersebut. Mengapa hal itu terjadi? Karena dari pengamatan yang dilakukan, orang itu lebih tertarik pada tanaman yang muda. Hal ini terlihat dari tanaman yang umurnya itu agak tua, itu relatif memiliki gejala yang lebih aman dibandingkan dengan tanaman muda yang ditemukan gejala-gejalanya. Ternyata orang ini dapat terbang secara aktif untuk mencari sumber pakan, dan pada waktu yang bersamaan, di situ pula dirinya juga menularkan. Ternyata dari hasil penularannya tadi tidak hanya tanaman padi saja yang ditularkan, melainkan gulma rumput-rumputan itu juga menjadi mangsa penularannya. Jadi dari sini dapat dinilai bahwa kerugian atas penyakit kerdil ini menjadi ancaman baru bagi petani dan telah terbukti faktanya di lapangan saat ini. Lalu apa tindakan yang dapat dilakukan? Salah satu tindakan penyelamatannya yaitu dapat mencegah dengan menggunakan bibit yang sehat. Dan dari beberapa problem yang terjadi di lapangan, tidak sedikit membuat para petani ini merasa putus asa, dan olehnya itu sangat diharapkan peran dari pemerintah atau pihak lain yang dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit yang ditemukan pada tanaman, terutama pada tanaman padi ini. Salah satunya dengan subsidi saprodi pertanian untuk para petani di Indonesia, dan juga penyediaan alat pengolahan tanah, alat pembibitan, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi pertama yang dibawakan langsung oleh Ibu Sri Sulandari. Yang kedua adalah kita beralih pada pemateri Profesor Dr. Insinyur Sri Hendra Tuti Hidayat yang membawakan
materi yang berjudul Perubahan Iklim dan Timbulnya Penyakit Virus Tumbuhan pada Komoditas Tanaman Hortikultura. Dan dalam penyampaiannya, beliau memberikan 3 kata kunci yang digunakan sebagai outline dalam diskusi Semnas atau Seminar Nasional 2022 ini, yaitu yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada peningkatan suhu, dan yang ketiga adalah penyakit virus pada tanaman itu sendiri. Mari kita bersama-sama bedah ketiga kata kunci tersebut. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ternyata terdapat 2 hal yang menyebabkan perubahan iklim, yaitu dapat disebabkan secara alami dan juga pengaruh dari aktivitas manusia. Lalu kata kunci yang kedua adalah peningkatan suhu. Diprediksi pada akhir abad ke-21, peningkatan suhu ini akan menjadi faktor yang paling penting bagi perubahan iklim, terutama jika dikaitkan dengan topik ketahanan pangan. Hal ini sangat relevan dengan bidang pertanian, karena suhu yang tinggi dapat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Karena topik yang dijelaskan ini mengenai virus, maka Profesor Sri Hendra Stuti mengambil contoh kasus yang terjadi di negara ginseng, yaitu Korea. Yang dilaporkan pada beberapa tahun terakhir ini, musim panas datangnya itu pada negara tersebut datangnya lebih maju, lebih awal. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan suhu yang menyebabkan penanaman di sana itu dilaksanakan lebih awal. Dari ini menyebabkan infeksi atau insidensi penyakit virus di negeri tersebut. Contohnya itu turnip mosaic virus pada kubis yang menjadi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya produktivitas kubis itu pun menurun. Lalu kita beralih pada kata kunci yang ketiga, yaitu penyakit virus pada tanaman. Hal ini saling berkaitan. Perubahan suhu yang terjadi sebelumnya itu membuat virus-virus itu berkembang dan membawa penyakit pada tanaman. Lalu peningkatan suhu vektor trips menjadi salah satu pengaruh lebih cepatnya reproduksi itu terjadi. Kemudian penyebaran distribusinya juga lebih luas, sehingga virus yang ditularkan itu menjadi lebih merusak. Dan kita beralih pada materi yang ketiga, yaitu yang dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Susanto Sumowiharjo dengan judul materi peran ahli fitopatologi dalam mitigasi perubahan iklim dan timbulnya penyakit tumbuhan. Dan beliau menjelaskan bahwa seberapa hebatnya seorang ahli fitopatologi dalam analisis genom dan penguasaan teknologi yang tinggi, menguasai ilmu-ilmu yang luar biasa, itu tidak boleh sampai melupakan tujuan akhir, yaitu harus mampu membantu para petani. Masyarakat Indonesia saat ini sangat bergantung dengan beras sebagai panganan pokok kita. Oleh karena itu, beliau mengambil sebuah kasus yang terjadi di Irlandia yang mengalami paceklik yang sangat panjang, dan saat itu kentang sebagai panganan pokok yang terserang, dan masyarakatnya itu hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok kentang tersebut. Dan akhirnya terjadi musibah yang sangat luar biasa, dan hal ini menjadi sebuah studi kasus pembelajaran bagi kita agar tidak bergantung pada satu jenis sumber karbohidrat saja. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa masalah pangan itu disebutkan sebagai salah satu ancaman persimpangan Indonesia. Dan karena perubahan iklim akan menjadi penghambat kemajuan kita, maka kita harus serius penanganannya. Salah satunya dengan membuat pertanian cerdas iklim. Terdapat 3 pilar yang penting. Yang pertama adalah teknologi yang cerdas iklim, yaitu salah satu dengan memerangi peningkatan gas rumah kaca. Dan yang kedua adalah mitigasi dan pengurangan emisi secara langsung. Dan yang ketiga adalah mengadakan adopsi dan peningkatan sistem pertanian tangguh. Itulah tadi penjelasan materi resum pada Seminar Nasional 2022.
dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak salahnya, banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.